Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Jamal, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mem. Bagaimana dengan sekolah kita? Aman dan terkendali. Aman dan terkendali. Ada mimpi nggak tadi malam, apa mimpinya? Luar biasa, lu belum bicara masalah mimpi. Oke, mimpi indah atau mimpi buruk? Mimpi baik lah, Mem. Mimpi baik ya. Oke. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin tahu paling sedikit ada dua hal ya Pak Jamal ya tentang kekuatan dan kelemahan sekolah. Yang selama ini di sini Pak Jamal udah berapa tahun ya? Terima kasih, Mem. Yang pertama itu saya baru di sini lebih kurang 6 bulan. 6 bulan berada di sekolah ini. Kemudian ini kekuatan sekolah ini luar biasa, Mem. Terutama tenaga-tenaga pendidiknya. Semua berlatar belakang pendidikan S1 dan juga ada yang S2. Dan begitu juga ada yang sebagai guru penggerak di sekolah ini. Artinya dari segi komponen-komponen dari segi guru itu semua luar biasa dan kita tidak ada yang D3 apalagi yang tamat-tamat SMA lah. Kita semua adalah sarjana semua memang yang luar biasa punya dedikasi yang kuat. Ini yang menjadi titik titik untuk kekuatan kita. Kalau yang namanya kelemahan tentu ada juga berbagai hal, terutama mungkin ya karena barang ini yang agak-agak baru lah dalam proses pembelajaran mungkin itu. Jadi kendala guru-guru sehingga perlulah proses untuk penyegaran-penyegaran di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Oke, baik. Tadi kan berarti mungkin masih ada ya kelemahan-kelemahan yang lain mungkin dari Pak Jamal bisa sebutkan selain kendala-kendala dalam pembelajaran mungkin ada kelemahan atau kekuatan yang lain. Kita mulai ke kelemahan dulu kalau masih ada. Ya, kalau kelemahan itu yang pertama kan dari segi kita kan seharusnya keterbatasan ruangan, Mbak. Ruangan sehingga ya sarana prasarana kita. Nah, kalau kita lihat juga ada kelas kita yang masih online 2 kelas. Nah, karena gurunya tadi semangat, punya kekuatan yang luar biasa, maka itu bisa terimbangi lah walaupun mereka belajar di rumah secara daring. Selain pembelajaran dan sarana prasarana mungkin ada yang lain lagi yang bisa kita yang Pak Jamal temui selama 6 bulan ini kira-kira kelemahan yang lain tadi sudah disebutkan dua. Ya, yang kelemahannya mungkin salah satunya itu masalah masih ada kurang disiplin lah mungkin siswanya masih ada yang terlambat lah tapi tidak terlalu banyak disiplinnya kurang lah disiplin mereka itu. Oke. Terus sejauh ini bagaimana Pak Jamal untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan itu? Kelemahan-kelemahan itu ya tadi secara tidak langsung tadi yang kekurangan dari sarana prasarana kita memanfaatkan apa yang ada. Salah satunya kita juga memakai laboratorium untuk ruang kelas. Nah, kemudian bagi siswa yang terlambat kita data, kita panggil, kita bina, kita panggil orang tua yang bersangkutan, kita pemberitahuan kepada orang tua. Nah, kenapa anaknya terlambat? Nah, mudah-mudahan ke depan tidak terlambat lagi. Itu dari segi disiplin siswa tadi. Oke. Jadi untuk kelemahan sudah sedikit banyak sudah ada Perbaikan. Solusinya, sudah ada solusinya. Mungkin nanti bisa lebih dioptimalkan. Tentang kekuatan kita tadi adalah salah satunya tenaga pendidik atau guru ya dalam hal ini. Mungkin ada yang lain lagi selain guru, kekuatan kita ini yang bisa untuk mendukung pengembangan sekolah. Selain ya itu kan guru terutama sekali, kemudian kekompakan daripada guru itu sendiri, kekompakan daripada guru yang semangat yang luar biasa, kemudian juga kita ditunjang oleh berbagai laboratorium juga ada lengkap di sekolah ini, juga ada laboratorium komputer dan segala macamnya. Kemudian juga dalam proses peningkatan anak-anak dalam proses pembelajaran itu banyak kegiatan ekskul yang ada di sekolah ini. Pengalaman kita selama 6 bulan, pengalaman Pak Jamal selama 6 bulan itu ada nggak kelemahan dan kekuatan itu berdampak pada
peserta didik kita? Ada. Dengan kekuatan tadi, peserta didik kita kan luar biasa antusias untuk belajarnya. Nah, sehingga dia kan dia di dalam proses pembelajaran itu mereka juga bisa menggunakan berbagai model atau metode pembelajaran sehingga sangat tertarik bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas tadi. Ya, dari mana Pak Jamal mengetahui anaknya itu lebih tertarik pada metode tertentu? Kemudian Bapak bisa jelaskan metode apa yang peserta didik itu paling paling sukai. Oke, makasih Bang. Nah, kelihatan itu ketika kita lakukan kadang-kala kita keliling kelas di mana mereka itu seorang guru itu mereka siswa lagi memberikan memainkan memeran sosiodrama salah satu contoh mereka jalankan oleh guru tersebut. Dengan demikian mereka sangat antusias dalam pembelajaran. Nah, terutama kalau saya tengok itu adalah pelajaran sosiologi, saya tengok seperti itu teman kemarin. Bagaimana dengan pelajaran yang lain? Ya, pembelajaran yang lain itu salah satunya itu dengan memanfaatkan teknologi. Mereka itu bisa menggunakan namanya proyektor, kemudian juga memanfaatkan yang namanya video-video pembelajaran yang disuguhkan oleh Bapak Ibu majelis guru. Sehingga pembelajaran itu tidak monoton atau bosan dalam proses pembelajaran itu. Baik, seterusnya untuk perspektif kedepannya ya, ada nggak keinginan Pak Jamal untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada itu? Nah, kalau ada, itu seperti apa? Mau diapakan kekuatan yang ada? Karena semua guru-guru itu sangat potensial, sangat baik, semua itu adalah menjadi kekuatan kita untuk memajukan sekolah ini, Mem. Dengan kekuatan tadi kita tentu akan bisa meningkatkan menambah masuknya siswa-siswa di perguruan tinggi. Itu ya harapan kita ke depannya, Mem. Oke, caranya? Caranya mereka itu ya bisa dengan belajar apa? Artinya di antara guru ini saling memberitahu satu sama lainnya. Mereka saling bertanya, saling berdiskusi bagaimana ini permasalahannya, bagaimana jalan keluarnya. Sehingga mereka guru-guru ini tidak terfokus kepada diri sendiri. Kalau dia sendiri tak bisa memecahkan masalah, mereka lah mengadu atau belajar kepada yang lebih senior atau yang lebih paham tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Sehingga mereka itu tetap menjadikan kelemahan sebagai kekuatan. Oke, baik. Jadi ada ya keinginan untuk mengoptimalkan Potensi yang ada. kompetensi yang ada, terutama tenaga guru kita. Ya. Terus kira-kira kalau di SMA 5 ini apa yang wadah apa yang memungkinkan sekali untuk guru-guru kita ini bisa saling berbagi? Salah satunya kan kita buat komunitas guru-guru atau kombel belajar guru-guru SMA Negeri 5 Batam ini. Sehingga dari situ kita sama-sama belajar karena kemanusiaan ini tidak ada yang sempurna. Dengan adanya seperti itu kan bisa meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu guru semua. Oke, jadi komunitas belajarnya sudah jalan ya? Iya. Komunitas belajarnya sudah ada? Sudah ada. Sudah ada namanya? Namanya itu yang belum tahu, yang penting kombel SMA 5 aja dulu. Belum ada yang nama yang nanti akan kita bentuk lah namanya itu seperti apa yang bagus. Ya sementara ini saat ini adalah kombel SMA Negeri 5 Batam. Ya, itu bagus sekali. Jadi untuk optimalisasi media guru yang ada di SMA 5 sudah mulai. Tetapi tetap untuk menariknya kalau boleh kita beri nama lah. Jadi karena kan memang tidak sekedar kombelan yang belajar kalau ada masalah gitu, tidak, tapi memang kita harus menerapkan komitmen dan juga nilai-nilai visi misi kombel itu pun harus ada. Jadi kita harus kita optimalkan betul-betul kombel yang ada, kita cek, kita pantau, itu tugas kita untuk pengembangan kompetensi guru-guru kita. Nah, baik Pak Jamal, untuk selanjutnya saya mau infokan bahwa hari ini tidak hanya tentang bagaimana Pak Jamal memandang dari segi kelemahan dan kekuatan, tapi juga saya pengen tahu bagaimana caranya Pak Jamal menyusun program kerja
walaupun waktunya very very short ya, sangat singkat, hanya 6 bulan, tapi tentunya kita tidak bisa berjalan kalau tidak ada program kita. Terima kasih, Ma'am. Selama 6 bulan ini tentu dalam menjalankan semua program-program yang akan kita buat, tentu yang pertama sekali itu adalah kita buat tim. Buat tim, kita SK-kan tim itu karena kita yang juga baru di sini, tentu kita akan mendapatkan masukan-masukan daripada Bapak Ibu wakil terutama yang ada di sekolah ini. Nah, kemudian kita diskusikan mana yang dari hasil diskusi itu mana yang terbaik untuk kemajuan sekolah ini. Nah, karena kalau tidak kita diskusikan dari awal, tentu mustahil program akan bisa berjalan. Tapi kata kuncinya itu adalah kebersamaan kita, kekompakan kita. Kemudian lagi kita harus bisa menerima masukan dari kawan-kawan kita semua, terutama masalah dari wakil-wakil ini apa menjadi hambatan ataupun kendala-kendala. Kemudian juga program apa yang harus kita jalankan di sekolah ini demi kemajuan sekolah SMA Negeri 5 ini. Baik, dalam menyusun program itu kita tentu ada basicnya, ada dasar menyusun program itu. Pak Jamal menggunakan apa? Yang pertama itu selain daripada masukan kawan-kawan, tentu kita juga melihat daripada rapor pendidikan kita. Kita lihatlah mutu kita seperti apa yang menjadi kendala-kendala kita yang bisa kita lihat, kemudian lagi apa solusi kita untuk perbaikannya di masa yang akan datang. Nah, kalau setelah kita pelajari, kita lihat, kita amati nilai rapor itu, apa yang menjadi merah pada rapor kita, itu yang harus kita perbaiki. Nah, ketika kita perbaiki ini, tentu juga akan di dalam perbaikan ini tidak akan terlepas dari dukungan berbagai pihak. Nah, mulai dari pihak Dinas Pendidikan, pengawas kita, ya kemudian juga tentu berhubungan dengan dana atau pembiayaan. Maka dari situ juga kita masukkan ke dalam rancangan kegiatan anggaran sekolah kita. Dari situ nanti apa langkah-langkah kita selanjutnya lagi yang harus kita jalankan, atau dari nilai rapor tadi apa menjadi kelemahan kita, itu yang kita perbaiki. Bagus, jadi Bapak sudah mengakomodir rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data ya untuk penyusunan program di tahun ini. Setelah Bapak lihat rapor itu, Bapak cek nggak kira-kira yang masih merah dari sekolah kita ini apa? Nah, salah satunya dari segi literasi tadi, literasi itu menjadi kendala kita juga, nilai mereka itu agak rendah daripada situ. Terus bagaimana solusinya diprogramkan di RKJM atau RKT Pak Jamal SMA 5 ini seperti apa? Rencana kita ada yang namanya kita gerakkan lagi program literasi pada tahun 2024 ini. Ini kita juga akan mendapat masukan dari berbagai kawan-kawan guru kita, langkah-langkah kita dalam mengatasi hal yang demikian. Oke, kalau berbicara tentang program, itu Bapak pasti membandingkan dengan tahun semalam ya? Tahun kemarin ya? Iya. Jadi di tahun 2022 dan 2023 ya tentunya. Kira-kira ada nggak perbedaan program 2022 dan 2023, 2024 ini, 3 tahun terakhir ini ada nggak kira-kira perbedaannya? Nah, perbedaannya itu kan mungkin dari, kalau yang tahun sekarang ini kan kita harus yang sesuai dengan tadi itu adalah semua berbasis data. Yang patokan itu harus rapor pendidikan kita. Kalau yang dulu mungkin mau saya ngomong bisalah ilmu kata saja, apa yang ingat itulah yang kita laksanakan. Artinya kita berubah lah dari yang kemarin. Kita memang tahun ini kita rencanakan ya semua yang berbasis data tersebut. Kira-kira menurut Bapak lebih mudah atau lebih susah ketika kita menyusun program itu berbasis data dan dibandingkan dengan penyusunan sebelumnya? Oke, makasih Ma'am. Yang tentu yang baru yang kita mulai tentu akan adalah berbagai menjadi hambatan kita, kendala-kendala kita yang menyusun. Yang biasanya kalau yang lama itu kan gampang dan simpel saja, selagi ingat saja, tak perlu menengok bahasa kasar, nengok kiri, nengok kanan, apa yang menjadi kelemahan. Kalau yang hari ini tentu harus kita lihat yang betul-betul yang menjadi
permasalahan kita yang mana yang menjadi nilai kita yang paling rendah. Nah, memang itulah yang ya kalau di yang namanya barang baru tentu bisa dikatakan agak sulit lah. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baiknya dan bisa kita gampang atau mudah untuk memperbaiki ke depan seperti itu. Baik, saya kira cukup untuk acara pada siang hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya akan kita sampaikan pada sesi berikutnya, pertemuan berikutnya ya Pak. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga selalu berkomitmen untuk mengembangkan sekolah dengan baik. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.